Selamat pagi, Shalom. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan pagi kita yang tertulis di Yehezkiel pasal 34 ayat 27. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menuntun hidup kami. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami beroleh hikmat untuk memahami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita tertulis di Yehezkiel pasal 34 ayat 27, demikian firman Tuhan. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yehezkiel adalah anak seorang imam. Ia sudah terbiasa melihat pekerjaan ayahnya, sehingga Yehezkiel tidak lagi merasa asing untuk melakukan tugas pelayanan. Pada saat usianya 25 tahun, Yehezkiel ikut diangkut ke Babel sebagai tawanan. Di sana dia selalu merindukan untuk melayani di bait Allah, tetapi tidak mungkin dia lakukan sebab ia adalah seorang tawanan. Tetapi pada tahun kelima sebagai tawanan, di saat usianya mencapai 30 tahun, Tuhan kembali memanggil Yehezkiel untuk menjadi seorang nabi. Sebab ketika Babel kembali menghancurkan Yerusalem, bait Allah menjadi puing-puing. Dan peristiwa ini melemahkan Israel Yehuda yang masih berada di Yerusalem dan juga yang sudah diangkut ke pembuangan Babel. Mereka putus asa. Mereka merasakan kehilangan identitasnya. Sebab bait Allah yang tadinya adalah simbol dari kehadiran Tuhan Allah sudah rata dengan tanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya mereka terbuang ke Babel adalah karena dosa pelanggaran mereka. Saat itu terjadi kemerosotan moral dan spiritual di tengah-tengah Israel. Mereka tidak memperdulikan sesamanya yang lemah. Terjadi penindasan terhadap orang miskin, terhadap janda, dan terhadap anak yatim. Dan parahnya, para pemimpin ada yang beralih dari penyembah Allah menjadi penyembah dewa. Kemerosotan bahkan kebejatan moral dan spiritual inilah yang membuat Tuhan menjauh dari Israel. Mereka dibuang ke Babel. Namun Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang maha pengasih. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang maha mengampuni. Janji Tuhan yang telah memilih mereka tidak akan pernah berubah. Tuhan kembali akan memulihkan keadaan keterpurukan Israel jika mereka kembali ke jalan Tuhan. Disinilah Yehezkiel mendapat tugas sebagai penjaga Israel untuk mengingatkan umat itu tentang bahaya yang mengancam jika mereka tidak segera bertobat. Yehezkiel menyampaikan nubuatan dari Tuhan Allah. Dan di pasal 34 inilah Yehezkiel menyampaikan nubuatannya. Dalam ayat 17 hingga ayat 19, Yehezkiel menyampaikan bahwa Tuhan melihat domba-domba gembalaannya. Domba-dombanya telah kehilangan figur gembala yang baik sehingga domba-domba itu menjadi liar dan tak terkendali.
domba-domba berkelahi satu sama lain. Domba-domba yang kuat memukul dan menindas domba yang lemah. Domba yang gemuk merampas padang rumput yang subur dari domba yang kurus. Karena itu ayat 20 hingga ayat 22 dikatakan Tuhan akan menjadi hakim untuk mengadili perkara di antara umatnya. Tuhan pun akan mengangkat seorang pemimpin yang mewakilinya dengan membangkitkan keturunan Daud atas tahta umatnya. Dan di ayat 24 dikatakan Tuhan akan menjadi Allah mereka dan Daud menjadi raja mereka. Dan di ayat 27 dalam nats renungan ini dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan berkat di sekitar kehidupan mereka dengan menurunkan hujan pada waktunya dan pohon-pohon di ladang akan berbuah, tanahnya akan memberikan hasilnya dan mereka akan hidup tenang sambil menikmati kesejahteraan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi seluruh umat yang dikasihinya. Artinya Tuhan akan mendirikan taman kebahagiaan supaya tidak ada yang mati kelaparan. Dan supaya umat Tuhan tahu bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang menggembalakan kita. Dan kita adalah domba kepunyaan Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa pada masyarakat dan bangsa kita akhir-akhir ini juga sangatlah berat. Kejahatan demi kejahatan terjadi. Seperti begal, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Sehingga bencana alam juga datang silih berganti. Gempa bumi, banjir dan longsor terjadi di mana-mana. Dan lain sebagainya. Apa yang terjadi akhir-akhir ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita sebagai gembala maupun sebagai domba, sebagai pengambil keputusan dan sebagai rakyat biasa. Kita sama-sama harus menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan kita supaya lingkungan kita terpelihara dengan indah. Keseimbangan juga terjaga. Dengan demikian bencana demi bencana dapat diperkecil. Kita juga dipanggil untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Kehidupan golongan miskin dan kehidupan golongan kaya. Yang miskin jangan semakin dimiskinkan. Dan yang kaya harus mau berbagi kepada yang membutuhkan. Kita harus memperkecil jarak kesenjangan antara yang kaya dan miskin, dan kita dipanggil untuk tetap peduli kepada sesama kita. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada yang menjauh, yang sudah jauh melangkah dari jalan Tuhan, segeralah kembali. Mari kita segera kembali kepada Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Supaya damai sejahtera dari Tuhan Allah memenuhi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang sudah mengingatkan kami untuk kembali ke jalan Tuhan jika jalan kami jauh melangkah dari kehendak Tuhan. Sama seperti Israel yang Tuhan minta untuk kembali kepadamu. Setiap hari kami juga Engkau panggil untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu Bapa, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami, berkati aktivitas kami dalam satu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Tetap di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.